Makanya unggah-ungguh Toto Kromo itu kelihatan sudah nggak dipedulikan lagi. Yang penting kita merasa benar, maju sudah. Membunuh pun kalau itu anggapan kita benar, itu juga dibenarkan oleh mereka. Padahal tidak ada alasan satupun. Tidak alasan satupun, hanya mempertahankan ego. Pernah saya suatu sekali itu terlintas di pikiran saya agak sedikit geli saya. Iya. Ya, gilinya begini ya. Ada satu yang unggah-ungguh yang luar biasa dari bangsa kita. Iya. Di bawah tahun 2000. Iya. Ketika kita naik angkot, itu Iya. sudah bayar, tapi yang punya tetap penumpang. Ya, lah ya makanya. Lah itulah. Itu kan. Lah kata saya sepertinya bangsa lain ini nggak ada yang seperti kita ini. Lah apakah itu bukan bahasa dogma, Pak? Memang kita diajari kalau naik ke situ walaupun bayar kan numpang. Numpang. Nah, kan itu. Iya. Maka sampai kita pun di negara kita sendiri kita itu menjadi penumpang, Pak. Oh. Oh begitu. Sudah Pak. jelas loh. Oh iya. Nah itu adalah dogma, Pak itu. Jadi saya pernah lihat di suatu tonton itu kan ya ternyata ada bangsa luar itu bertanya. Gitu. Bagaimana kok bisa udah bayar kok bilang numpang kan nih? Oh ini kan nggak tahu. Inilah unggah-ungguh Nusantara. Kan gitu Pak. Bukan unggah-ungguh Pak sebenarnya. Ya kita sudah diajari seperti itu. Gitu. Jadi sudah diajari bahwa kita itu kayaknya di negara kita sendiri itu jadilah tamu. Gitu loh. Tapi ada ini juga Pak, ada yang saya perhatikan setelah itu. Setelah tahun 2000 penyebutan penumpang itu diganti dengan sewa Pak. Sewa iya. Ya. Tapi ketika sudah disebut sewa, perasaan saya lihat apa banyak sepi juga. Lah. Ya. Itu padahal hal yang kecil Pak ya. Iya. Belum lagi hal yang besar. Seperti itulah. Iya. Kenapa dia berubah bentuk bahasa ini kok jadi begini? Oh kalau dulu Pak, waktu mau lebaran, waktu namanya masih penumpang, waduh, setiap terminal itu sesek Pak. Lah iya. Ada yang mau pulang ke Sumatera, ada yang. Tapi kan masalahnya seseknya itu karena lebaran Pak. Oh gitu ya. Kan gitu. Seandainya nggak lebaran kan nggak mungkin sesek. Tapi dalam belakangan ini walaupun lebaran juga lengang, sepi. Karena apa? Bangsa Nusantara sudah mulai sadar, sudah nggak umat lagi. Bukan gitu karena diganti dengan sewa tadi kan. Ya enggak, bukan begitu. Ya memang bahasa dogma ini kelihatannya sudah mulai tergeser, Pak. Gitu loh. Jadi dengan sendirinya manusia itu bangsa itu diajari nggak diajari, sudah mulai berpikir, Pak. Ya contohnya Pak Surya tadi. Apakah Pak Surya ada yang menekan harus berubah pikiran? Kan enggak. Dengan melihat kenyataan yang ada dan bisa merasakan, akhirnya mulai sadar dan akhirnya malah mencari kebenaran dan kesadaran itu. Gitu. Saya sebetulnya berangkat begini Pak ya. Saya ini kan suruh ngobrol. Jadi ketika kita ngobrol-ngobrol ini, kita menggunakan bahasa yang ada ini kadang-kadang masih banyak yang perlu ditanyakan. Iya. Udah diobrolkan itu artinya apa? Kan begitu. Iya. Jadi saya ngiri. Kata saya kalau bangsa lainnya kalau ngobrol enjoy aja. Mungkin menggunakan sama bahasa dia mungkin kan gitu. Iya. Kita ini ngobrol ini apa tidak menggunakan bahasa kita? Sehingga harus ditanyakan lagi kan gitu kan. Nah, jadi kerinduan inilah yang akhirnya membuat saya untuk masuk lebih dalam lagi tentang bahasa itu. Karena apa? Ketika bahasa ini tidak tuntas, semuanya selesai, Pak. Ya di samping selesai kita itu bingung akhirnya. Semua tidak ada yang selesai. Nah, karena apa? Karena kehidupan ini sangat erat dengan komunikasi. Atau ngobrol. Kan gitu. Ketika ngobrol nyambung, artinya bisa satu arah tujuan. Ya kalau nggak pernah nyambung, bagaimana kita menentukan arah tujuan kita? Orang nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Itu kan. Ya semoga saja harapan saya bisa menemukan rekan-rekan yang seperti itu Pak. Ya pokoknya mudah-mudahan lah Pak, harus Pak. Harus, karena sudah diniati dari Sumatera datang ke Jawa ini mencari atau mau mengangkat lagi budaya dan kekayaan Nusantara ini seperti apa tuh sebenarnya. Betul. Makanya daripada nanti kekayaan ini dan budaya ini nanti diambil orang lain, kan lebih baik kita sendiri yang melestarikan. Karena ini milik kita sendiri.
kita ini kan kalau sebetulnya berhubung bukan tidak muda lagi ya. Iya. Kita tuh belum mau bilang tua Pak. Iya. Sekarang bukan tidak muda lagi. Iya. Tahun 80-an itu ya sesama warga kita baik itu di Sumatera maupun Jawa itu tata keramanya itu bahasa tubuhnya itu yang menyejukkan itu masih kental sekali. Kental, iya. Ya kan gitu. Iya. Tapi setelah lewat 2020 ini Kak agak membingungkan. Ya sudah buyar, Pak. Sudah buyar. Iya Iya. gitu. Karena budaya kita itu sudah diganti dengan keberanian sekarang. Nah, keberanian bukan berarti kebenaran. Keberanian untuk mempertahankan ego itu loh. Masalahnya di situ. Makanya unggah-ungguh Toto Kromo itu kelihatan sudah nggak dipedulikan lagi. Yang penting kita merasa benar, maju sudah. Membunuh pun kalau itu anggapan kita benar, itu juga dibenarkan oleh mereka. Padahal tidak ada alasan satupun. Tidak alasan satupun, hanya mempertahankan ego. Iya. Sebenarnya cuma itu. Nah kita tuh takut nanti kalau bahasa kita itu ditanami dengan ego-ego yang salah itu loh. Tapi tetap harapan saya anak cucu saya harus tahu bahasa saya Pak. Ya, nah ya makanya. Kalau anak cucu saya tidak tahu bahasa saya, iya kan. Oh, suku bangsa saya jadi hilang nantinya. Ya di samping itu kalau nanti di saat kita sudah kembali, iya. Ya, kembali bukan dipanggil, Iya. karena yang manggil siapa kalau mati, Benar. berarti kembali ke sangkan paraning dumadi. Di saat anak cucu kita mengenang di situ dengan pakai bahasa luar, terus kita menerimanya gimana? Betul. Kira-kira? Iya. Mau kita masih hidup aja nggak kenal dengan bahasa itu, apalagi kalau sudah mati. Iya. Kan gitu. Makanya mau nggak mau ya anak cucu kita tetap kita walaupun belajar dari bahasa orang luar ya bahasa kita jangan pernah ditinggalkan. Iya, berhubung zaman saling berhubungan antar bangsa, menggunakan bahasa asing dalam konteks kita untuk saling berhubungan itu hal yang baik. Yang baik. Ya. Ya. Tapi tetap bahasa sendiri harus tahu. Harus tahu, harus kan dilestarikan. gitu, harus Lah maksud saya itu Iya. jangan selalu belajar dari apalagi mewajibkan untuk belajar bahasa salah satu negara itu. Kalau wajib, Ya. takutnya seolah-olah dunia ini hanya milik satu bangsa yang berbahasa itu. Takutnya itu loh Pak. Jadi nanti sampean, Diko, jenengan, Paduka ini hilang Pak. Akhirnya. Iya. Pada akhirnya. Jadi kita sudah nggak tahu posisi kita. Gitu. Kalau saya dengan jenengan katakannya, walaupun Bapak sudah usia berapa? 47-an. 47 berarti masih tuaan saya. Iya. Tapi karena baru kenal Pak dan jenengan tamu saya, wajib hukumnya saya itu manggil jenengan Pak Hendra itu jenengan. Oh. Gitu. Tapi kalau sudah akrab Pak, Iya. kalau sudah setiap hari komunikasi, Iya. saya itu sudah berhak untuk memanggil sampean. Nah itulah unggah-ungguh dan Toto Kromo orang Nusantara terutama orang Jawa. Begitu. Tapi kalau yang saya temui sudah di atas saya, bukan jenengan lagi, tapi Ndiko. Ya. Setelah gitu tua sedikit dan berilmu dengan Ndiko. Bukan Wai. Karena sudah tua dan mempunyai jabatan, maka harus saya panggil Paduka. Bukan Wai. Jadi tingkatan-tingkatan cara berbahasa. Oh itu luar kita, biasa, mempunyai bahasa seperti itu. Jadi sudah mempunyai tataran. Iya. Komunikasi aja seperti itu. Sehingga ketika menyebutkan itu udah nggak lagi dipertanyakan. Itu artinya kan begitu. Iya artinya begitu. Dan orang yang dipanggil pun sudah merasa. Iya. Berarti saya sudah tua, di samping itu menghormati jabatan saya. Benar. Makanya Paduka itu yang paling benar. Iya. Jadi kita, apalagi seorang presiden, kita panggil Jokowi. Wah. Ini sudah nggak orang Nusantara lagi, Pak. Benar. Ini sudah nggak orang ketimuran lagi. Iya. Nggak tahu ini orang apa, ajaran orang mana. Benar. Siapapun orangnya, sebesar apapun kesalahannya, bahwa dia adalah Paduka. Betul sekali. Gitu. Saya Kalau pernah cerita ya Pak ya, Iya. karena saya suka ngobrol kan. Saya pernah di suatu negara gitu ya. Iya. Terus ya, karena saya juga suka sekali ya menyaksikan beberapa tokoh di dunia lah gitu Iya. kan ya. Pada suatu hari sedang ngobrol menyebutkan nama tokoh salah satu pemimpin di situ. Iya. Tapi saya tidak diawali dengan apa-apa gitu Iya. kan ya. Langsung sebut namanya saja. Iya. Dia langsung marah.
Lah ya Ini makanya. sama kamu katanya. Lah ya Apa makanya. kamu apa katanya, sembarangan aja nyebutnya. Oh, jadi bagaimana? Harus diawali dengan ini dan ini dan ini. Kan gitu. Lalu mereka tidak marah. Woi, kata saya, ini perasaan saya, kebiasaan bangsa kita yang telah hilang, kata saya ini. Harus diambil lagi. Lagi. Padahal orang luar masih melestarikan itu ya. Iya. Paling tidak kan master. Kan begitu. Iya, makanya kalau orang luar sebutan kebesarannya di sini dipaksa-paksakan harus disebut. Tapi orang sini yang sudah besar, Iya. beraninya dia hanya menyebut namanya. Ini kan kurang ajar sebenarnya. Iya. Nah itulah orang-orang yang saya anggap benalu itu tadi. Benar. Makanya kalau ini dibiarkan, kita sudah kehilangan jati diri. Iya. Nanti jadi apa negara ini? Itu loh. Saya rasa untuk memupuk rasa cinta akan bangsa kita sendiri untuk generasi-generasi berikutnya, ini harus kita menemukan cerita, Pak. Ya. Salah satunya itu. Harus menemukan Ya. cerita. Karena yang saya tangkap, ya, cerita ini sangat dekat sekali, sangat mempengaruhi. Ya, jelas. Setiap yang mengerti Ya. cerita itu, kan begitu. Ya. Kan? Nah, kita harus menemukan cerita itu Ya. untuk membangkitkan semangat berbangsa, semangat persatuan, semangat kebenekaan, kan sesama anak bangsa, kan begitu, Pak. Gitu. Makanya ada pepatah itu loh. Kita jangan melupakan jas merah. Artinya kita jangan pernah lupa dengan sejarah. Kalau sudah ingat dengan sejarah, artinya akan kembali ke budaya sejarah itu lagi. Dan setelah nanti kembali ke budaya dan sejarah itu, kita itu akan tetap saling menghormati. Betul. Gitu. Karena sebelum keruntuhan Mojopahit, masih kerajaan-kerajaan yang lain, Toto Kromo, Unggah-Ungguh, itu masih kental, Pak, di Nusantara. Lah setelah Mojopahit runtuh, karena ini diserang-serang oleh musuh yang dalam selimut itulah. Maka raja-raja yang pernah jaya di sini, contohnya, sekarang itu juga walaupun orang Jawa, yang namanya Sang Prabu Sang Aji Jayabaya, hanya disebut Jayabaya. Nah itu. Sang Raja Brawijaya juga sekarang hanya menyebutnya Brawijaya, menyebut prabunya juga sudah enggan lagi. Gitu lah. Sang Adipati Angkling Darmo sekarang juga itu kayaknya tinggal legenda. Hanyalah di Malowopati rajanya adalah Angkling Darmo. Cuman itu aja.